Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Di mana topik yang saya rindu kita belajar dan renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah mencapai tujuan iman. Saudara, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kekekalan adalah iman. Tanpa iman maka hidup kita tidak ada gunanya. Tanpa iman hidup kita hanya untuk perkara-perkara sementara di dunia ini, dan kemudian kita akan binasa sampai selama-lamanya. Firman Allah berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjadi orang yang beriman? Mungkin setiap kita akan menjawab, ya, saya sudah beriman, saya orang yang percaya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah objek iman saudara benar? Dan kemudian, sudahkah saudara mengerti apa tujuan dari iman itu? Dan apakah saudara sudah mencapai tujuan iman itu sendiri? Kalau kita katakan kita orang beriman, sedangkan objek iman kita tidak jelas, atau objek iman kita salah, maka sama saja saudara, tidak ada gunanya kita menjadi orang beriman. Ada begitu banyak orang yang akan menyesal, ada begitu banyak orang yang akan kecewa, karena mereka berkata mereka orang beriman, tetapi objek yang mereka imani itu salah. Mereka tersesat dalam iman. Mereka mengimani sesuatu yang tidak memberi jaminan apa-apa bagi mereka. Dan kemudian banyak juga orang yang berkata mereka orang beriman, tapi mereka juga tidak mengerti apa sebenarnya tujuan iman itu, dan kemudian apakah mereka sudah mencapai tujuan iman itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, memastikan bahwa kita beriman kepada pribadi atau objek yang benar, dan kita mengerti apa sebenarnya tujuan dari iman, dan kita juga memahami apakah kita sudah mencapai tujuan iman itu atau tidak. Saudara, topik ini topik yang sangat penting bagi setiap saudara, karena ini berhubungan dengan kehidupan saudara di kekekalan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Sisakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik. Gunakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik untuk saudara merenung betul-betul tentang iman saudara. Melalui renungan ini saya begitu rindu saudara memiliki iman kepada objek yang benar atau kepada pribadi yang benar, dan saudara mengerti apa tujuan iman, dan
Saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini apakah saudara sudah mencapai tujuan iman saudara atau tidak. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada yang menjadi tujuan iman. Jadi Petrus menjelaskan bahwa tujuan iman itu ada di ayat 9, adalah keselamatan jiwa. Jadi untuk apa kita beriman? Yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Dan kepada siapa iman kita itu? Di ayat 3 sampai ayat 5 di sana dikatakan bahwa iman kita adalah kepada Kristus Yesus. Objek iman yang benar adalah kepada Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Allah turun ke dunia rela mati bagi umat-umatnya. Jadi tujuan iman kita adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu objek iman kita. Dan kemudian tujuan dari iman itu sendiri, sekali lagi ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Jadi saat ini saudara, hal yang saya mau tegaskan terlebih dahulu adalah bahwa objek iman kita adalah Yesus. Kita harus meyakini betul bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang ditegaskan mulai ayat 3 saudara sampai ayat yang ke-7. Yesus adalah pribadi yang kita percayai. Dia adalah Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi umat-umatnya. Dan untuk apa kita percaya kepada Yesus? Saudara, terlalu banyak juga orang yang terlalu dangkal beriman. Mereka beriman hanya untuk menerima berkat. Mereka beriman hanya untuk menerima jawaban doa. Mereka beriman hanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan keinginan mereka. Tetapi hari ini ada hal yang jauh lebih penting dari itu saudara. Ada jauh yang lebih berharga dari itu, yaitu tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Harus ada kepastian keselamatan. Dalam beberapa renungan ini saudara, saya selalu menegaskan tentang kepastian keselamatan. Teks-teks yang kita baca dan renungkan itu adalah teks firman Tuhan yang menegaskan tentang kepastian keselamatan. Dan saat ini kembali ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman bukan untuk diberkati. Tujuan iman bukan untuk mendapat jawaban doa. Tujuan iman bukan untuk mendapatkan mujizat, tetapi tujuan iman adalah supaya saya dan saudara diselamatkan. Itulah tujuan kita beriman kepada Yesus Kristus.
Ya, tetapi mungkin saudara berkata, kita juga perlu diberkati, kita juga perlu menerima jawaban doa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, bahkan saat ini saya berdoa supaya saudara diberkati, saudara menerima jawaban doa saudara, saudara mengalami kesuksesan. Saya berdoa saudara, anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan iman. Itu hanya bonus dalam kita mengikut Tuhan. Saya percaya hidup saya diberkati. Bahkan saya percaya ke depan Tuhan persiapkan berkat-berkat yang jauh lebih besar dari yang pernah aku alami. Aku imani, aku percaya hal itu. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan imanku. Tujuan imanku adalah keselamatan jiwaku. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau mengikut Tuhan dengan benar. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Engkau akan dijadikan berhasil dan sukses sebagai anak-anaknya. Dia akan mengangkat engkau melebihi dari orang lain. Tetapi sekali lagi, itu bukan tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah, kalau keselamatan jiwa kita adalah tujuan iman kita di dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita? Sudahkah kita mengalami keselamatan jiwa kita? Saat ini, apakah saudara sudah mengalami atau mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara? Dengar saudara, ada begitu banyak orang juga yang akan kecewa dan menyesal. Kenapa? Karena mereka berkata mereka sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar percaya. Karena orang yang percaya yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar telah mencapai keselamatan jiwanya. Karena itulah tujuan imannya. Nah, sekarang saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Apa buktinya kita sudah mengalami keselamatan? Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Apa yang ada pada penerima suratnya ini? Apa yang Petrus lihat sehingga Petrus berkata bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Petrus di sana. Yang pertama, dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Dengar saudara, yang pertama yang menjadi tanda dan bukti bahwa jemaat atau umat-umat Tuhan penerima surat Petrus, mereka adalah orang yang sudah mengalami kepastian keselamatan. Mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Kenapa saudara? Karena mereka mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Belum pernah melihat Tuhan. Bahkan dalam situasi-situasi sulit, mungkin juga mereka tidak melihat pembelaan Tuhan di sana. Belum pernah melihat wujud nyata Tuhan, baik secara personal maupun secara tindakannya dan perbuatannya, kuasanya. Namun mereka mengasihi Tuhan. Itu yang luar biasa saudara, bahwa mereka terkadang harus menderita, mereka harus mengalami kesulitan, di mana di ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Mereka menanggung berbagai pencobaan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan. Dan dalam cobaan, kesulitan, penderitaan itu, mereka belum melihat Tuhan campur tangan di sana. Namun pun demikian, firman Allah menegaskan bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti pertama kenapa Petrus begitu menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, karena mereka tetap mengasihi Tuhan apapun kondisi dan keadaannya. Sekalipun mereka harus menderita dan mereka belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat pembelaan Tuhan, tetapi mereka tetap mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, pertanyaannya,
Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Sudahkah saudara sampai kepada tujuan iman saudara, yaitu meraih keselamatan jiwa saudara? Mungkin hari ini saudara berkata, ya sudah. Mungkin hari ini saudara berkata, tidak tahu. Dengar saudara, kita harus pasti bahwa kita sudah mencapai tujuan iman kita. Dan hari ini seharusnya kita semua berkata, sudahkah saudara mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu? Seharusnya dengan tegas kita berkata, ya sudah, saya sudah mencapai tujuan itu. Tetapi bukan sekedar kata. Saudara juga harus membuktikan bahwa saudara sudah mencapai tujuan iman itu, di mana sekalipun saudara belum melihat jawaban doa, belum melihat mujizat, belum melihat pembelaan Tuhan, pencobaan, masalah, tantangan dan sebagainya masih ada, tetapi saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan. Itulah buktinya saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Lalu berikutnya saudara, masih ayat yang ke-8. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Lompat ke ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang kedua, bukti mereka telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwanya, di mana mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat Tuhan. Mereka belum melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maksudnya secara personal. Mereka juga belum melihat campur tangan Tuhan dalam masalah pencobaan yang mereka alami, tetapi mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Itu sebabnya Petrus menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Karena apapun kondisinya mereka tetap percaya teguh kepada Tuhan. Lalu kemudian bukti yang terakhir bahwa jemaat penerima surat Petrus ini sudah mengalami kepastian keselamatan adalah di mana dikatakan ayat ke-8 bagian terakhir ini, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi yang ketiga, mereka mengalami sukacita dengan satu sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Sekalipun mereka sedang ada dalam cobaan, sekalipun mereka sedang ada dalam masalah, tantangan dan persoalan, namun mereka tetap mampu bersukacita. Ada sukacita Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri mereka. Ada satu sukacita yang tetap ada dalam hati mereka sekalipun ada tantangan, masalah, persoalan yang sedang mereka alami. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka adalah orang beriman dan mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Bagi dia sekalipun, bagi mereka sekalipun masalah, persoalan silih berganti, tetapi bagi mereka itu hal kecil karena ada satu keselamatan yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersama telah merenungkan firman Tuhan, di mana tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Itulah tujuan iman. Dan hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Dari teks firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya, adalah ketika orang tersebut sekalipun belum melihat Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Di mana konteksnya di sini, umat-umat Tuhan sedang mengalami cobaan, penderitaan, dan mereka belum melihat pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Pertanyaannya hari ini, adakah saudara sedang ada dalam tantangan dan persoalan hidup? Bukti saudara orang beriman yang telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara, maka saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan sekalipun ada tantangan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, mereka tetap percaya sekalipun mereka belum melihat campur tangan Tuhan. Demikian juga kita hari ini, saudara. Kalau kita memang sudah mencapai tujuan iman kita, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Dan yang terakhir, mereka tetap bersukacita dalam sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, sekalipun ada tantangan dan persoalan. Demikian juga kita hari ini. Bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, kita mampu bersukacita dalam segala keadaan. Jadi yang terakhir saya mau tegaskan, saudara, bahwa sebagai orang beriman, pastikan saudara telah mencapai tujuan iman saudara,
yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya? Kalau memang saudara sudah mencapai keselamatan jiwa saudara yang menjadi tujuan iman saudara, maka yang pertama, saudara akan tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara tetap mampu bersuka cita dalam segala kondisi, mengasihi Tuhan, dalam segala kondisi percaya kepada Tuhan, dan dalam segala kondisi tetap bersuka cita dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Tetap melangkah dalam iman yang benar. Dan biarlah setiap saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya mau menegaskan, mari kita ambil komitmen untuk kita hidup mencapai tujuan iman kita, yaitu tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup kita saudara, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha
berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka,
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.